ini, informasi terkini, semua akan tersaji, satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Yeay, halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat. Karena apa? Karena hari ini Hasan hadir kembali untuk menemani pemirsa tentunya dalam program yang sangat luar biasa ya. Tentunya menginspirasi kita, memotivasi kita untuk lebih berkarya, lebih baik lagi nih ke depannya. Dan tentunya tema kita pada hari ini sangat menarik sekali ya pemirsa, yaitu mengenai peran pemuda dalam melestarikan pariwisata. Nah, kalau kita berbicara nih tentang peran pemuda ya, tentunya sangat unggul sekali nih dalam mempromosikan dan juga melestarikan pariwisata yang ada di daerah kita. Untuk itu berbincang mengenai tentang pariwisata yang ada di Sumatera Utara dan juga tips nih mengenai supaya bisa lolos nih menjadi putri kebanggaan dari Sumatera Utara. Untuk itu sudah hadir nih bersama kita di studio yaitu Elma Hana Hasibuan. Kita sapa terlebih dahulu nih pemirsa. Halo. Halo Kak Hasana. Ini lebih akrabnya dipanggil apa nih? Lebih dipanggil Elma aja. Elma ya, Yeah. Elma. Wah, udah cantik banget nih pemirsa ya. Lebih cantik Kak Hasana. Aduh, gimana nih Bang Noe, cantik banget ya narasumber kita pada hari ini ya. Luar biasa nih. Nah, ini sebelum kita berbincang lebih jauh ya mengenai apa sih tugas dari Putri Pariwisata Sumatera Utara, tapi kita pengen tahu dulu nih kesibukan Elma ataupun kegiatan-kegiatan sekarang dilakukan apa aja nih Elma? Sudah pasti saya sebagai Putri Pariwisata mempromosikan destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara. Tidak hanya dari wisatanya juga, tetapi UMKM-nya juga kan. Itu dari tiap daerah sudah pasti harus ditonjolkan kembali untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Sumatera Utara. Tapi masih kuliah nih kan katanya? Masih Semester berapa sih? semester 2. Wow, semester 2 loh. Tapi sudah menyandang sebagai Putri Pariwisata Sumatera Utara. Nah, pemirsa di rumah pasti pengen tahu dong nih ya. Gimana sih tips and triknya gitu ya? Gimana nih cara manage waktunya gitu? Karena mungkin pemirsa yang ada di rumah bingung. Karena selama ini kalau belajar ya belajar aja gitu tanpa mengesampingkan bahwasanya kegiatan-kegiatan di luar itu sangat banyak loh. Salah satunya adalah pemilihan Putri Pariwisata Sumatera Utara gitu ya. Nah, ini kamu awal mula tertarik nih deh. Gimana sih Elma kok bisa gitu tahu informasi mengenai Putri Pariwisata? Apakah nih dari saudara atau memang sebelumnya kamu sudah pernah mencoba nih event Putri Pariwisata Sumatera Utara? Baik, sebenarnya untuk saya sendiri tidak ada latar belakang atau basic dalam dunia pageants kayak gini ya. Sudah pasti alhamdulillahnya saya dipercaya dari Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perwakilan dari kabupaten saya sendiri untuk menampilkan dan memperkenalkan Padang Lawas Utara melalui ajang pemilihan Putri Pariwisata Sumatera Utara ini. Wow, langsung ya, langsung dipercayai dari Iya. dinasnya. Ini background kamu memang di dunia pageants kah? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tapi kamu langsung bisa menyabet loh, langsung juara 1 Putri Pariwisata Sumatera Utara loh ini. Iya. Keren banget. Ini gimana ceritanya? Boleh dong bagi informasi nih kepada kita. Gimana tuh kok bisa gitu? Boleh banget. Sebenarnya kalau untuk profesi saya sekarang ini alhamdulillah sebagai Putri Pariwisata Sumatera Utara baru pertama kali dan baru terjun ke dunia pageant sendiri yang dimana saya juga dipilih secara handpick di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan saya dikenalkan langsung oleh admin dari kabupaten saya sendiri, Dinas Pariwisata. Sebenarnya kalau untuk background sendiri saya tidak ada basic dalam dunia pageants dan otomatis sedangkan jurusan saya dalam kuliah itu pendidikan guru sekolah dasar dan tidak ada sama sekali dalam kesenian atau kepariwisataan gitu, nggak ada ya. Alhamdulillah karena dikasih kepercayaan saya ditugaskan langsung dari Kabupaten Padang Lawas Utara dan dipercayakan alhamdulillah setelah saya mengikuti beberapa ajang kompetisinya dari Sumatera Utara ini, mulai dari karantina, audisi dan juga grand final, alhamdulillah berjalan lancar karena saya juga mengikutinya dengan hati yang ikhlas dan juga
sesuai dengan arus sendiri. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi dapat kita ambil nih bahwasanya kita tidak tahu ya ke depan itu kita menjadi apa, tapi intinya sekarang kita ambil kesempatan. Jika ada peluang kita ambil aja. Ini seperti Elma nih, basicnya bahkan sebelumnya adalah guru SD ya. Iya. Yang identik dengan anak-anak kecil gitu ya. Ceria nih, ceria banget nih mukanya, wajahnya humble banget gitu ya. Kemudian juga memiliki mau untuk ikut kontribusi melestarikan pariwisata ya, untuk Iya, pengembangan sudah pasti. pariwisata yang ada di Padang Lawas Utara. Jadi itu pemirsa motivasi banget nih bagi kita semua ya untuk bisa lebih termotivasi lagi mengikuti kegiatan-kegiatan, karena sekarang nih banyak kaum rebahan nih ya. Kaum rebahan, apalagi di masa pandemi kemarin itu kita dinina bobokkan ya, jadi tidur terus ya. Ini nih saatnya kita harus bangkit dan lebih berkarya lagi seperti Elma gitu. Kalau untuk tips pendaftarannya dan lain sebagainya, tahapannya itu gimana aja Elma? Ya, untuk tahapannya sendiri mulai dari provinsi kami diberikan melalui mengisi data formulir dulu. Oh, ada administrasi ada terlebih dahulu administrasinya ya? sudah pasti, dikirim melalui email sama WhatsApp juga. Terus ketika kita sudah terpilih nih dari kabupaten masing-masing dan buka juga secara umum, kita diundang langsung untuk audisi. Itu di kantor dinas pariwisata Sumatera Utara. Oke, setelah lolos nih, dinyatakan lolos ya, kan itu sangat banyak yang nyoba ya. Iya. Tentunya dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara berlomba-lomba nih ingin menjadi the winner Putri Pariwisata Sumatera Utara. Bener. Yang akan mewakili di tingkat nasional ya nantinya. Nah, ini kita jeda dulu ya kan, nasional ya, ingat ya, ini akan mewakili tingkat nasional nih pemirsa. Tapi tips deh yang pengen kamu sampaikan juga kepada pemirsa yang ada di rumah ya, bagaimana nih cara untuk bisa langsung lolos gitu. Mungkin kan pemirsa yang ada di rumah insecure juga gitu, pengen nyoba tapi nggak pede gitu. Itu gimana sih tipsnya kamu? Kalau untuk tipsnya sendiri dari saya mulai dari diri sendiri, karena kalau tidak ada niat itu tidak mungkin bisa berjalan juga. Dan otomatis minta doa restu dari orang tua dan juga banyak-banyak berdoa juga. Lakukan selagi itu positif. Yang utamanya itu kita menunjukkan diri kita sendiri, jangan mengambil sifat orang lain seperti itu. Jadi kayak ya udah ini saya loh gitu. Saya tidak menirukan atau memanipulasi orang lain seperti itu. Jadilah diri sendiri, kemudian doa restu orang tua itu paling utama sebenarnya. Paling utama. Iya. Dan bagaimana sih kamu dulu waktu itu bisa mendapat dukungan dari orang tua? Memang orang tua sangat support. Ya, alhamdulillah sangat support sekali karena selagi yang saya lakukan positif, sudah pasti orang tua memberikan dukungan penuh. Wah, luar biasa ya. Dan per tahap yang kamu lakukan itu ada kendala nggak sih, Elma? Alhamdulillah nggak ada kendala karena dari Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara juga dari pemerintah kabupaten kami mendorong dan memberikan dukungan penuh mulai dari pembuatan video, photoshoot juga, semua dari nasional kostum sudah pasti diberikan penuh dari pemerintah kabupaten. Wow, itu disupport semuanya ya. Iya. Nah, berbicara nih tentang pembuatan video tadi ya, itu ada profil campaign. Iya, yang dibawa dari Padang Lawas Utara itu kamu memperkenalkan apa sih? Sudah pasti saya memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Padang Lawas Utara, salah satunya Candi Bahal Pertibi yang merupakan satu-satunya candi yang ada di Sumatera Utara. Kemudian Barumun Nagari, kemudian ada juga beberapa tempat pasar yang ada di kabupaten saya yang menonjolkan Kabupaten Padang Lawas Utara itu sendiri. Wow, jadi sangat banyak nih ya untuk pemirsa yang pengen berkunjung ya ke Padang Lawas Utara, jangan lupa untuk singgah nih ke tempat wisata ya. Iya, apalagi nih ya, kita kan zaman sekarang tuh instagramable banget ya. Kalau ada ke tempat-tempat hits pasti selalu ambil handphone, kemudian foto ya, cekrek-cekrek gitu ya. Apalagi itu merupakan salah satu ya tugas dari kita para generasi milenials untuk mempromosikan wisata gitu. Nah, selain dari untuk promosi melalui digital, kalau dari Putri Pariwisata sendiri gimana? Sudah pasti kita kolaborasi bersama konten creator juga dan berkontribusi bersama dinas-dinas yang bersangkutan. Itu paling utama. Oke, luar biasa sekali. Nah pemirsa, tentunya nih perbincangan kita semakin seru ya. Asik banget nih ngobrol sama Elma. Dan kami akan kembali setelah sebuah lagu berikut ini. Ya
Ya pemirsa, tentunya Anda masih bersama kami di sini ya di acara Beranda, tempatnya ngobrol asik dan seru nih bersama bintang tamu Elma Hana Hasibuan yang telah memberikan kita nih nanti seputar pariwisata yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Nah, untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya nih seputar tema kita pada hari ini ya, peran pemuda dalam melestarikan pariwisata, boleh banget nih hubungi kita di 061 4146 353. Hasanah ulangi kembali di 061 4146 353. Nah pemirsa boleh tanya apa aja ya seputar tema kita pada hari ini, tentunya Elma nanti akan bersedia nih untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Untuk itu langsung aja nih ya, berhubung Elmanya masih di sini ya Elma ya. Boleh banget. Pengen sharing-sharing juga kan nanti apa yang ditanya oleh pemirsa langsung dijawab seperti Pasti. itu ya. Nah kita kembali lagi nih seputar dari proses pemilihan putri pariwisata di Sumatera Utara. Itu gimana sih dari awal sampai kamu dinobatkan nih menjadi putri pariwisata Indonesia Sumatera Utara? Boleh nih diceritakan kepada pemirsa. Oke, baik. Langkah pertama itu kami mengikuti audisi terdahulu. Setelah itu beberapa kabupaten dan juga teman-teman yang lain yang dibuka secara umum mengikutinya juga. Di situ setelah terpilih menjadi dari audisi, kemudian langsung karantina. Mengikuti karantina itu selama 3 hari. Selama karantina juga kita tidak hanya memperkenalkan kabupaten kita sendiri, tetapi kita juga dikasih pembekalan nih. Pembekalan mulai dari hari pertama sampai grand final. Dan tidak hanya sebagai putri pariwisata ini, kita juga dikasih ilmu how to be a princess gitu. Wow. Jadi tidak hanya dari brain, beauty, tapi kita juga behavior juga sudah pastinya ya. Karena kita ini nggak cuma sebagai role model aja gitu. Tapi dari postur atau wawasan kita juga itu yang paling utama. Sudah. Jadi selama dibekalin itu ya, pokoknya dibina bagaimana nih how to be a princess gitu ya. Nah pemirsa tentunya kita pengen tahu juga nih tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Elma selama menjabat menjadi putri pariwisata Sumatera Utara. Berikut liputannya pemirsa. Nah ini kegiatannya pada saat ngapain nih Elma? Nah Elma ikut pada saat acara buka puasa bersama Yayasan Smile. Itu minggu pertama. Hari ya. Oh bulan ini puasa. juga bersama Iya. anak-anak di sana ya. Jadi di sana itu anak-anak seumuran yang masih dari SD, dari TK sampai SMA semua itu ada di sana, yang dimana orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya di sekolah umum seperti itu. Oke, kalau ini Elma? Ini pas ajang pemilihan putri anak dan remaja. Kamu di situ sebagai juri ya? Iya, sebagai juri juga. Oke, Kalau ini juga pas pesta bunga? Iya, festival bunga dan buah karo kemarin. Baru saja diselenggarakan Iya. ya. Nah, di sini saya menjadi moderator memperkenalkan pariwisata yang ada di Sumatera Utara dan juga UMKM-nya juga. Karena di situ kan Sumatera Utara ini tidak hanya memiliki wisata yang luar biasa, tapi juga memiliki UMKM, kreativitas para pekerjanya juga, para pelaku usaha, banyak banget. Luar biasa. Kalau ini waktu yang di Yayasan Smile Iya, ya? Yayasan. Luar biasa. Nah, ini pada saat penyambutan Bapak Sandiaga Uno, Bapak Menteri Sandiaga Uno, kami memperkenalkan dan juga menunjukkan kain khas Sumatera Utara mulai dari ulos juga. Di sana juga ada pelukis yang memiliki kreativitasnya. Di situ ditunjukkan tentang Sumatera Utara. Mereka juga menceritakan apa sih yang mereka maksud dalam lukisan tersebut gitu. Wah, luar biasa sekali. Kalau ini nih, Elma? Nah, ini penyambutan Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno. Oh, itu kamu ya langsung menyalakan bunganya? Wah, bener keren banget nih. Karena itu juga acara apa namanya pembukaan untuk pantai bebas, Kak. Oke. Luar biasa ini. Itu dibuka langsung oleh Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia. Nah, kalau ini sendiri apa? Nah, ini pas di Festival Bunga dan Buah Karo. Itu dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara dan juga Wakil Gubernur Sumatera Utara.
Nah, jadi tentunya nih pemirsa ya, kalau menjadi putri pariwisata itu sangat banyak ya mengenal dengan sosok-sosok yang luar biasa. Nah, ini pemirsa tertarik nggak nih untuk mengikuti seperti ini? Ini tentunya ya sangat mensupport nih untuk karir kedepannya ya Elma ya. Dan kamu tadi sempat bercerita juga nih tentang tugas dan tanggung jawab menjadi putri pariwisata. Itu apa aja sih? Mungkin pemirsa yang ada di rumah taunya nih bakal ketemu sama Pak Menteri gitu ya. Nah, selain itu pastinya ada dong tugas dan tanggung jawab yang diemban itu apa aja? Boleh. Sudah pasti kami sebagai tidak hanya role model tapi juga ikut mempromosikan wisata yang ada di Sumatera Utara untuk mengajak dan para pelaku usaha kuliner juga semua UMKM sudah memperkenalkannya, meningkatkan perekonomian yang sudah ya kita sendiri juga mengalami selama COVID ya. Sudah pasti apalagi para pelaku usaha juga mengalaminya secara langsung itu. Jadi kami ikut berkontribusi bersama destinasi yang bersangkutan dan juga bersama konten creator juga memperkenalkan ini loh Sumatera Utara. Tidak hanya memiliki wisata yang sangat menarik mulai dari Medan, Nias, kabupaten yang lainnya, Asahan juga, Sergei memiliki spis-spis yang arung jeram, iya bener banget. Jadi sangat banyak nih tentunya ya, dan perpanjangan tangan juga nih dari penyelenggara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara ya yang menyelenggarakan ajang ini. Nah ini untuk pemirsa nih ya, ini sangat informatif sekali nih acara pada hari ini, karena tentunya pemirsa yang pengen tahu mengenai Putri Pariwisata tadi udah diceritakan sama Elma ya, tugas dan tanggung jawabnya juga sudah gitu. Ini kita pengen tahu juga nih tips dan trik nih dari Elma sendiri ya. Tentunya kan kalau Putri Pariwisata tuh seperti kamu tadi ya, tugasnya itu sebagai moderator ya. Identik itu dengan public speaker ya. Kamu juga harus memiliki narasumbernya juga. Iya, sering diundang sebagai narasumber juga, juri gitu ya. Jadi tipsnya nih supaya public speakingnya bagus kepada pemirsa yang ada di rumah, boleh ya? Kalau untuk public speaking, saya sendiri menerapkan yaitu mental dulu, karena kalau kita tidak punya mental ya kayak kita itu nggak mampu untuk, ada orang yang kayak demam panggung gitu. Ada sih sebenarnya tipsnya, itu nggak usah melihat orang yang di depan secara langsung gitu. Kita bisa melihat kayak dari mungkin kepalanya aja gitu kan, untuk public speaking. Terus nada kita, intonasi bicara kita diatur juga. Semua itu punya tipsnya sendiri. Kalau saya sendiri ya pribadi sudah pasti menunjukkan kalau saya itu percaya diri. Tentang percaya diri itu bisa dipelajari di depan kaca gitu. Jadi latihan terus ya, karena practice makes perfect gitu ya. Bener. Nah kalau Elma sendiri nih, kalau untuk persiapan ya, kalau ke ajang-ajang pageant seperti ini kan harus menampilkan bakat nih di saat karantina. Nah Elma sendiri menampilkan apa nih waktu pemilihan Putri Pariwisata? Kalau Elma sendiri menampilkan bakat puisi. Puisi. Wah, itu kamu memang dari dulu suka puisi ya atau gimana? Enggak sih, kalau untuk puisi bukan dari dulu, tetapi kalau bingung, kalau mau nyanyi kan suaranya cempreng gitu. Jadi cari aman aja, apa yang kita mampukan tonjolkan, beranikan sendiri gitu. Tunjukin kalau ini yang bakat saya, yang saya bisa lakukan, nggak usah dipaksa gitu. Kayak dia menunjukkan bakat dia itu bernyanyi, tapi suara dia tidak mendukung gitu. Jadi lebih baik kita menunjukkan yang memang dasar dari diri kita sendiri. Dan kita merasa percaya diri untuk menampilkannya. Nah, kalau yang pemirsa juga pengen tahu nih ya, karena kan identik nih kalau ajang pageant seperti harus cantik, kemudian harus tinggi gitu ya. Itu memang penting ya di ajang seperti ini, atau boleh nih walaupun tidak cantik tapi memiliki wawasan yang luas bisa menjadi the winner dari Putri Pariwisata atau gimana ya, Ma? Bener banget, di dalam dunia pageant ini tidak hanya menguntungkan tentang tinggi, tentang beauty kita, kecantikan kita, tapi juga wawasan. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena percuma kita hanya memiliki, mengandalkan kecantikan kita tapi kosong gitu. Jadi kan sayang cantik-cantik tapi kosong. Gitu. Oke, jadi intinya adalah yang lebih baik jika kita sudah memiliki postur yang bagus ya, memiliki wajah yang cantik, kemudian juga memiliki wawasan yang luar biasa, itu menjadi satu kesatuan yang sangat komplit lah untuk mengikuti ajang ini. Untuk pemirsa, kami tentunya akan kembali ya untuk berbincang lebih seru lagi nih bersama Elma, tentunya setelah sebuah lagu berikut ini.
Ya pemirsa, tentunya Anda masih menyaksikan program Berandai ya, bersama saya Hasana di sini dan bintang tamu kita Elma yang sangat luar biasa nih, yang memberikan kita informasi mengenai peran pemuda nih dalam mempromosikan ataupun melestarikan pariwisata. Nah, untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget nih hubungi kita di 0614146 353. Hasana ulangi kembali di 0614146 353. Nih pemirsa boleh banget nih tanya seputar apapun itu ya, karena tentunya nih semenjak dari pandemi ini kita harus sebagai pemuda harus memiliki peran nih untuk melestarikan ataupun mempromosikan pariwisata agar kembali lagi ya, bangkit kembali dan dapat juga nih mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan pendapatan dari sebuah negara. Itulah peran dari pemuda itu sendiri ya Elma ya. Bener banget. Nah, dari cerita Elma nih sangat menarik sekali ya pemirsa ya. Hasan aja kalau boleh nih pengen coba lagi tahun depan. Boleh nih Elma? Boleh, boleh banget. Karena luar biasa sekali nih pemirsa. Tentunya dari tugas dan tanggung jawab yang diemban ini aja ini memiliki apa ya, keuntungan itu yang sangat luar biasa. Kapan lagi kita ketemu sama orang-orang hebat gitu ya, sama menteri, sama pejabat di suatu daerah, gubernur, Kepala dinas juga, wakil gubernur, kepala dinas. Aduh, kapan lagi? Mungkin kita kalau jadi kaum rebahan aja nih pemirsa, ini nggak bakalan bisa terjadi ya Elma ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin, ini impossible banget gitu ya, tidak mungkin ini pemirsa. Jadi untuk kita generasi-generasi milenial harus lebih aktif lagi ya, harus memiliki memiliki ambil peran lah untuk generasi milenial sekarang untuk bisa lebih mendongkrak pariwisata kita agar lebih maju lagi ya. Bener, dikenal oleh negara lain seperti itu. Nah, seputar dari pengalaman Elma nih tentunya sangat banyak ya. Iya, sudah mulai karena pemilihannya dari bulan 2. Ini luar biasa tadi. Bulan Yang paling 2. berkesan itu yang mana sih Elma dari semua tadi yang Kakak lihat ya, banyaknya tuh pariwisata kamu menghadiri, kemudian menyambut, juri dan lain sebagainya, itu yang paling berkesan gitu menurut kamu? Sudah pasti ikut dalam menyambut Bapak Kementerian Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Sandiaga Uno. Yang dimana saya sendiri belum pernah nih, belum pernah ketemu langsung sama tokoh-tokoh Indonesia sendiri secara langsung dan juga Idola menyambut dari seluruh bener Indonesia banget. ya. Jadi itu merupakan salah satu pengalaman saya yang sangat luar biasa, bertemu langsung dan juga sempat berbincang sebentar bersama Bapak juga. Saya juga ikut memperkenalkan UMKM yang ada di Sumatera Utara juga. Nah, kalau berbicara nih tentang pariwisata yang kamu kenalkan kepada wisatawan lah ya yang datang, karena tugas menjadi putri pariwisata ya harus kita memberikan informasi kan kepada wisatawan. Wisatawan apa sih kalau di Sumatera Utara sendiri yang kamu populerkan gitu? Kalau untuk yang ingin dipopulerkan itu sebenarnya saya saat ini ingin mengangkat kembali wisata yang ada di kabupaten saya sendiri yaitu Candi Bahal Purtibi, yang dimana candi itu masih kurang dari atraksinya sendiri, yang dimana kadang orang datang cuma oh ya udah, oh ya ini Candi Bahal, foto-foto jerat-jerat udah pulang gitu, nggak ada dari sabta pesonanya, kenangannya itu nggak ada gitu loh, cuma dapat oh ya udah kenangannya cuma foto doang gitu, atraksi yang mereka dapat tuh nggak ada gitu loh. Mungkin itu yang bakalan saya kembangkan lagi, populerkan kembali kepada masyarakat di luar sana. Jadi buat teman-teman atau ibu bapak yang berwisata itu jangan lupa berwisata di Sumut aja, dan jangan lupa datang ke kabupaten saya, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di sana banyak destinasi wisata, mulai dari pemandian air panas, air terjunnya juga ada gitu, tentang wisata budayanya juga ada, seperti itu. Jadi komplit sebenarnya ya. Jadi ayo kita jangan hanya berkunjung gitu ya, tapi harus memiliki value tersendiri ya ketika mengunjungi suatu tempat wisata. Nah, itu kan tempat wisatanya ya. Kalau wisata kulinernya ini bagaimana nih? Apa sih yang paling khas di Kabupaten Padang Lawas Utara? Yang paling khas itu holat sebenarnya. Holat, itu makanan seperti apa sih? Makanannya itu ikan mas yang diolah, itu dipanggang dulu. Jadi setelah dia dipanggang itu direbus bersama pakat, buah pakat gitu. Jadi pohon pakat itu rasanya pahit, tapi kalau udah kita campur pakai nasi, pakai Oh, itu sambal makannya pakai gitu, nasi? iya dong. Oh. Karena kan udah pakai ikan mas nih. Iya. Gak mungkin kan makannya nggak pakai nasi. Iya, gitu. Kak, kirain makan gitu aja gitu ya. Enggak. Kemudian? Kemudian dikasih jeruk
nipis, sudah pasti itu penambah rasanya juga. Tidak ada kaldu-kalduan lain, cuma ditambahkan bawang putih sama bawang merahnya aja. Wow, itu rasanya pasti maknyos gitu Iya, ya. ditambah Mantul lagi banget itu kan. dari pohon balakannya gitu. Itu sih kalau kakak tahu bentuknya itu kayak dikuras doang, kayak dikiris-kiris gitu. Udah disatuin sama ikan yang dipanggang tadi, terus direbus langsung bersamaan gitu. Wow, itu menjadi satu kesatuan cita rasa yang sangat luar biasa ya. Iya, bener. Itu lebih dominan rasanya apa sih? Asem kah atau gimana? Enggak sih, dia biasa aja rasanya gitu. Cita rasanya ya sudah pasti dominan dari pakatnya tadi, terus asamnya yang kita kasih tadi, terus kebanyakan kalau kami itu menambahkan pakai cabai rawit gitu. Biar lebih Iya, lebih terasa gitu ya. Wah, udah ini panas-panas nih, udah berasap-asap gitu kan, tambah lagi yang pedes, udah. jadi udah buat bisa Anda ya dibayangin gitu. penikmat yang rasa-rasa pedas nih wajib banget ya cobain apa tadi? Holat ya, itu sangat luar biasa nih. Hasanah juga penasaran nih pemirsa ya, kita wajib nih cobain ya Elma. Boleh banget, nanti datang aja ke kabupaten saya. Buat teman-teman bisa hubungin saya juga kalau mau nanya tempat, kalau mau makan itu di mana yang paling enak, di mana gitu. Nanti Elma bisa rekomendasiin tempatnya di mana. Wah, luar biasa sekali, baik sekali nih Putri Pariwisata kita nih pemirsa. Nah, berbincang nih tentang Putri Pariwisata Sumatera Utara, tentunya Elma akan mewakili Sumatera Utara di tingkat nasional nantinya. Nah, ini pengen tahu dong persiapannya seperti apa nih? Karena bertandingnya di bulan Agustus ya tadi Bulan katanya. Agustus, benar. Persiapannya gimana nih sekarang? Untuk persiapannya sendiri tidak hanya dari wawasan public speaking ataupun tentang national costume, tetapi juga tentang bakat yang saya bawakan nanti. Apakah puisi juga? Enggak lagi. Enggak lagi ya. Berpindah nih. Jadi udah mau pindah. bakat apa nih? Atau salto nanti nggak? Jangan dong, kayang gitu ya. Enggak bakalan. Sudah pasti menunjukkan menari bakalan. Tapi tidak dikasih tahu sekarang ya. Saya nanti Penasaran? penasaran. Stay tune terus. Iya, benar banget. Oke. Persiapannya itu mulai dari desainer juga sudah pasti Elma bakalan meminta dukungan dari desainer Sumatera Utara karena kan bakal dibawa nih ke tingkat nasional gitu. Mungkin ada yang berbau Sumatera Utara dikenalkan langsung gitu dari kain ulosnya, kain tenunnya juga seperti itu. Jadi sangat banyak ya persiapan kamu Banyak ya. banget. Tentunya juga perawatan ya. Terus Sudah perawatan pasti. sendiri gimana? Kalau untuk perawatan tubuh, alhamdulillah saya dikasih kepercayaan dari beberapa klinik kecantikan untuk saya sendiri kan mempunyai pertama itu memiliki kulit yang kalau dasarnya itu sawo matang gitu. Jadi dari klinik kecantikan memberikan kepercayaan untuk infus whitening juga, dari facial juga gitu. Pokoknya disupport oleh Iya, bener banget. berbagai sebenarnya banyak ya. Ada Oke. beberapa gitu. Iya, jadi itulah ya salah satu keuntungan nih menjadi Putri Pariwisata, menjadi ikon juga ya. Ikonnya nih untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Wah, sangat luar biasa nih pengalaman yang sudah dibagikan Elma. Untuk pemirsa nih yang pengen tanya-tanya boleh banget ya, langsung aja hubungin kita di 06141463353. Hasanah ulangi kembali di 06141463353. Karena ketimbang kita menjadi kaum yang rebahan ya, yang tidak memiliki dampak positif gitu ya, kita harus lebih aktif lagi nih mengikuti berbagai kegiatan. Karena justru ya tinggal kita hanya menemukan passion kita di mana. Iya. Karena kegiatan di Sumatera Utara sangat banyak gitu ya. Tinggal kita nih kalau passionnya ke dunia pageant seperti Elma, boleh nih mengikuti, salah satunya adalah Putri Pariwisata. Selain ini juga banyak lagi ya, sangat banyak ya Elma ya. Banyak banget. Elma sendiri setelah ini pengen kemana ini? Ataukah pengen nyoba ajang yang lebih berkelas lagi atau gimana? Tapi Ya, jangan jawab jangan sekarang sekarang. karena apa? Karena kita tentunya akan berbincang kembali setelah sebuah lagu berikut ini. Ya pemirsa, tentunya Anda masih menyaksikan program Beranda ya. Ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu tentunya yang selalu menginspirasi kita, yang selalu memotivasi kita untuk menjadi generasi-generasi yang milenials yang berpositif nih, yang mengikuti kegiatan-kegiatan ya, aktif mengikuti berbagai nih perlombaan, kompetisi ataupun ajang sejenis yang membuat kita itu lebih berkarya nih di masa depan. Karena tentunya di zaman sekarang kalau kita mengikuti ya perkembangan yang ada nih, kita pasti
terbangun nih motivasinya untuk selalu berkarya nih pemirsa. Seperti acara program beranda pada hari ini nih, selalu menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang memotivasi pemirsa ya untuk lebih berkarya nih. Karena tentunya narasumber kita tuh yang kita hadirkan sangat luar biasa selalu nih pemirsa. Salah satunya pada hari ini ya, yaitu Putri Pariwisata Sumatera Utara. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget hubungi kita di 06141463353. 06141463353. Oke, kita masih berbincang kembali nih dengan Elma Hana Hasibuan ya, seorang putri pariwisata Sumatera Utara. Nah, kalau kita berbincang nih mengenai kalau kamu bilang tadi kan pengalamannya sangat luar biasa ya. Iya, benar. Itu salah satu yang menyambut kementerian ya, menteri-menteri, pejabat-pejabat daerah gitu. Ada nggak sih pengalaman yang bisa dibilang aduh fatal gitu selama bertugas? Ada nggak kira-kira? Kalau untuk kejadian fatal apa segala macam, alhamdulillah nggak ada, semua berjalan lancar. Selama bertugas juga, ya semua lancar karena didukung dari dinas. Didasari saya sendiri juga karena kalau untuk mengikuti berkontribusi bersama dinas yang bersangkutan itu nggak gampang gitu. Jadi apa yang mereka tugaskan harus kita laksanakan seperti itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada kejadian fatal. Oke, semoga seterusnya ya. Iya, benar. Seterusnya tetap menjadi pribadi yang tetap menjadi diri sendiri lah, yang membanggakan daerah ya, kabupaten dari Kabupaten Padang Lawas Utara, dan sekarang akan mempersiapkan diri berkompetisi di tingkat nasional nantinya ya. Kita doakan ya pemirsa, semoga berjalan dengan lancar, semoga menjadi yang terbaik dari yang terbaik, khususnya mewakili dari Sumatera Utara di tingkat nasional nantinya. Katanya nih Bang Noe pengen tanya-tanya ya Bang Noe ya. Katanya pengen tanya dong ke Putri Pariwisata, boleh nggak Elma? Boleh banget. Boleh banget nih, langsung aja Bang Noe. Halo Elma. Halo Bang Noe. Biasa ya, udah cantik. Iya, aduh. Duta lagi ya. Iya. Penyanyi ya? Bukan ya? Ya, ini mau nanya, kira-kira selama jadi duta pariwisata atau selama ini kan selalu banyak public speakingnya di depan orang banyak ya. Pernah nggak Elma ya? Elma. Ya, pernah nggak tiba-tiba ngeblank? Terus gimana caranya biar di saat ngeblank itu kamu bisa balikkan public speaking kamu itu bisa normal seperti biasa lagi gitu. Gimana caranya? Kayak mana cara kondisikannya gitulah bahasa Medannya ya. Iya, karena kan biasanya nih ya kan Bang Noe, kalau kita udah grogi gitu ya, ngeblank, udah terdiam, ya kan, nggak tahu lagi nih gimana nih caranya untuk bisa bisa mengembalikan situasi itu supaya kembali normal lagi gitu. Kalau tips dari Elma sendiri gimana nih untuk pemirsa yang ada di rumah? Kalau itu sendiri sudah saya alamin pada saat malam grand final yang di situ kami kan temanya rethinking tourism nih. Elma menerapkan ada 3, yang pas terakhirnya itu ngeblank gitu. Kelupaan gitu ya. Aduh apa gitu kan. Ternyata saya menemukan cara tipsnya itu sendiri. Kalau saya sendiri ya senyum. Setelah senyum kan banyak nih yang kayak sorak-sorak, menyemangati kembali gitu ya. Terus ada yang tepuk tangan apa segala macam, sorak-sorak dari belakang itu. Senyumannya dulu, senyum, setelah itu tarik nafas. Ya, benar. Apa yang ada di pikiran kita dikeluarkan lagi gitu. Oke, jadi intinya nih Bang Noe, kita senyum, jangan lupa jangan cemberut terus ya. Yang pasti jangan terus-terusan senyum ya. Iya, jangan. Orang juga lain jadinya. Kalau Bang Noe sendiri pernah lupa lirik pas nyanyi? Pernah. Tipsnya gimana tuh? Nyanyi aja terus nyanyi gitu. Nyanyi aja terus, yang penting bahasa Indonesia. Iya. Oke, gimana? Udah bisa dijawab nih dengan... Terima kasih Elma. Sama-sama Bang Noe, terima kasih kembali. You're welcome. Oke, ini kembali lagi nih Elma. Tentunya nih tidak hanya kamu bertanding tuh di tingkat Putri Pariwisata saja ya. Iya, benar. Setelah ini kamu ada keinginan lagi nggak sih? Aku harus coba nih event yang lebih berkelas lagi gitu. Ada nggak sih terpikir gitu atau stuck di sini terus kamu melanjutkan cita-cita kamu? Sebenarnya kalau untuk audisi dari provinsi nanti insya Allah ke nasional, setelah dari nasional sebenarnya sudah ada darinya sendiri gitu. Kalau untuk dunia pageant sendiri mungkin di tahun ini sampai di nasional dulu, ingin meneruskan cita-cita dulu. Nah, meneruskan cita-cita, kira-kira apa nih cita-citanya kok bisa tidak mau mengikuti ajang pageant lagi nih? Apa cita-citanya? Sebenarnya bukan
tidak mau mengikuti ajang pageants lagi, tapi fokus ya. Iya, fokus dulu gitu. Yang dulunya kita pengen kembangkan, Elma ingin nunjukin lagi gitu kalau emang benar Elma itu bisa gitu. Mengepakkan sayap kembali. Iya, bener. Apa tuh cita-citanya? Penasaran nih. Cita-citanya itu jadi polwan. Oh, jadi polwan. Kenapa kamu terpikir jadi polwan nih? Berbanding terbalik ya, kalau bisa dibilang ya. Kamu sekarang nih ayu gitu ya, kayaknya adem ayem gitu. Nanti kamu tuh langsung kayak sigap gitu loh kalau Bener jadi polwan. banget. Itu terinspirasi dari mana? Apakah orang tua background dari abdi negara atau gimana? Kalau untuk background orang tua tidak sama sekali, karena ini emang cita-cita yang dari diri saya sendiri. Yang dimana ya alhamdulillahnya kan orang tua mendukung juga gitu. Jadi selagi orang tua memberikan kita waktu untuk menerjunkan yang ingin kita inginkan, tidak masalah gitu. Kalau untuk inspirasinya sendiri sudah pasti dari luar sana kan saya melihat sendiri, oh jadi abdi negara itu punya sifat yang disiplin, berani, gagah juga gitu kan. Jadi mungkin kalau dari dasar diri sendiri tidak hanya ingin mengharumkan nama baik Indonesia gitu, kayak menerapkan prinsip dan menegak luruskan tentang yang ada di lalu lintas sendiri, tetapi dari diri saya sendiri juga bisa dilatih gitu. Wah, luar biasa ya pemirsa ya. Ini mungkin juga pemirsa di rumah ini juga bertanya-tanya ya, ih Kak Elma keren banget gitu ya. Udah cantik gitu ya. Tapi ini cita-citanya gitu ya menjadi seorang polwan gitu ya. Jadi tapi sebenarnya itu mendongkrak kamu juga ya, karena dari segi di dunia pageant sendiri itu dilatih public speaking, kemudian bagaimana supaya menjadi wanita yang like a princess yang seperti kamu bilang tadi ya. Perawatannya juga harus dijaga, kemudian apalagi ini untuk mempersiapkan ke tingkat nasional nantinya ya. Tentunya itu sangat banyak ya perintilan-perintilannya yang harus dipersiapkan, tentunya dari segi pakaian, evening gown ya, kemudian video juga ada nanti ya. Ini ada rencana pengen video apa, wisata apa yang diangkat untuk ke nasional? Kalau Elma sendiri belum pernah nih ke Desa Tarutung, ada pemandian air panas. Itu sebenarnya hidden paradise-nya Sumatera Utara. Oke. Elma pengen gitu kan, kayak nunjukin atau ngangkat. Tidak banyak teman-teman di luar sana yang tahu tempat wisata tersebut gitu. Jadi nanti mungkin dari lewat video campaign Elma bisa menunjukkan ke teman-teman dan di luar sana juga dari wisatawan mancanegara bahwa Sumatera Utara itu memiliki wisata yang banyak banget gitu. Iya, jadi itu adalah salah satu tugas ya oleh seorang duta Putri Pariwisata Sumatera Utara ya. Selain kita juga memperkenalkan, tapi juga kita mengangkat nih wisata yang belum diketahui oleh banyak orang ya. Seperti yang Elma bilang di Tarutung tadi ya, ada pemandian yang belum diketahui oleh banyak orang. Nih Elma sebagai Putri Pariwisata, role modelnya nih dari Putri Sumatera Utara nih harus bisa nih mempromosikan, memperkenalkan kepada masyarakat nih di Sumatera Utara bahwasanya ada loh wisata ini di daerah Tarutung gitu. Jadi itu salah satu tugas yang sangat luar biasa loh Elma. Kamu memiliki manfaat nih bagi banyak orang gitu ya. Itu adalah satu representatif sebenarnya kalau kami sebagai duta pariwisata ini untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dia bingung aku mau ngapain ya, mungkin dari diri dia sendiri, oh aku sendiri bisa nih mungkin mengikuti yang ini gitu. Banyak kok aktivitas di luar sana yang bisa kita lakukan agar menjauhi kegiatan negatif yang tidak seharusnya anak muda lakukan. Nah tentunya kamu pengen ya mendapat dukungan nih, sekaligus lah juga kita pengen tahu nih pesan ataupun yang pengen kamu sampaikan kepada generasi milenial Sumatera Utara sehingga mereka lebih berprestasi ya, lebih berkarya nih ke depannya seperti kamu sebagai Putri Pariwisata Sumatera Utara. Boleh nih dipersilakan. Untuk teman-teman di luar sana, dari saya sendiri, jangan berdiam diri untuk pada saat ini. Mari kita kembangkan dan juga kita tonjolkan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Sumatera Utara. Tidak hanya untuk Sumatera Utara, tetapi untuk Indonesia juga. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Nah, luar biasa ya, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan tentunya Sana juga pengen tambah ini untuk pemirsa ya, itu sangat luar biasa cerita yang diberikan oleh Elma tadi. Karena apa? Karena ikutin aja terus selagi masih muda gitu ya. Apalagi kita harus mengeluarkan karya-karya yang luar biasa nih. Karena kita tidak tahu ya
pas kegiatan yang mana, bertemu dengan siapa yang Iya, dapat benar mengangkat banget. derajat kita nih menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih nih Elma Terima kasih untuk kembali, Kak sharing-sharingnya Sana. pada hari ini, luar biasa sekali ya. Dan pemirsa yang ada di rumah juga sangat luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan program Beranda ya. Ngobrol asik dan seru nih bersama bintang tamu yang sangat luar biasa. Dan sampai ketemu di acara Beranda selanjutnya.